Halo semuanya, halo teman-teman, halo Kak Prima, selamat siang. Nah, perkenalkan, nama aku Destina Krispacelati, NIM 61 2020 019 dari program studi teknik elektro. Nah, di sini aku akan mempraktekkan percobaan dalam rangka memenuhi tugas fisika keseharian yang sudah diberikan oleh Kak Prima. Yaitu di sini aku akan mencoba mempraktekkan implementasi atau penerapan dari hukum Newton pertama atau hukum inersia atau juga bisa disebut sebagai hukum kelembaban. Nah, berbicara tentang hukum gerak Newton. Nah, sehari-hari kita udah nggak asing lagi dengan yang namanya gerak ya teman-teman. Di dalam keseharian kita pasti menemukan yang namanya gerak ini. Nah, contohnya kita lihat koin ini. Nah, ketika saya mendorong koin ini untuk bergerak, maka koin ini bisa dikatakan dia bergerak. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu gerak teman-teman? Nah, gerak itu adalah perpindahan posisi dari satu titik ke titik yang lain berdasarkan pengamat atau titik acuan. Jadi di dalam gerak ini relatif. Dalam fisika gerak itu relatif, tergantung pengamat atau tergantung titik acuan. Misalnya saja kita melihat ada sebuah bis, di dalamnya ada penumpang gitu ya. Nah, kita tempatkan pengamat itu berada di luar bis. Jadi pengamat ini adalah orang yang sedang memperhatikan bis berjalan. Nah, maka orang itu akan bilang bahwa orang yang ada di dalam bis itu bergerak. Beda ceritanya jika pengamat kita tempatkan sebagai seorang penumpang yang juga ikut ada di dalam bis itu. Jadi seorang penumpang, dia mengamati penumpang yang lain. Jadi jika kita menempatkan penumpang itu sebagai pengamat, maka bisa dikatakan bahwa orang yang diamati itu tidak bergerak. Nah, itu menandakan bahwa gerak itu relatif teman-teman. Jadi dia berbeda-beda tergantung pengamat atau tergantung acuannya di mana sih, siapa sih itu. Nah, berbicara tentang gerak, ada seorang ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton. Dalam pengamatannya, dia melakukan berbagai macam percobaan ya teman-teman, dan dia mengamati dan akhirnya dia mendapati bahwa ternyata dia menemukan bahwa ada hukum gerak, menemukan yang namanya hukum gerak. Dan yang bernama hukum Newton. Hukum Newton ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, pada kali ini kita akan membahas satu bagian dulu, yaitu hukum Newton yang pertama. Nah, hukum Newton yang pertama ini disebut juga sebagai hukum inersia atau hukum kelembaban. Hukum ini berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda bernilai sama dengan 0, maka jika mula-mula benda diam, maka dia akan terus mempertahankan posisinya untuk terus diam. Sementara jika dia mulanya sudah bergerak lurus beraturan atau sebut saja bergerak, maka dia akan mempertahankan posisinya untuk terus bergerak. Nah, inersia sendiri itu teman-teman, kalau teman-teman bingung inersia itu apa sih gitu ya. Nah, inersia itu adalah kemampuan sebuah benda untuk menolak adanya perubahan gitu ya. Menolak perubahan berarti apa? Dia akan terus mempertahankan posisinya supaya dia tidak berubah. Maka dari itu tadi aku bilang bahwa jika awalnya diam, dia akan terus mempertahankan dia untuk tetap diam. Sementara jika dia awalnya sudah bergerak, dia akan terus mempertahankan dia untuk terus bergerak. Nah, di sini kita akan melihat penerapannya melalui percobaan pertama. Oke, jadi pada percobaan pertama ini kita membutuhkan alat. Apa saja sih? Yang pertama adalah gelas kosong, yang ketiga adalah uang koin, dan yang terakhir adalah kertas HVS putih atau sembarang kertas gitu teman-teman. Nah, tentunya benda ini sering kita jumpai di rumah ya teman-teman, jadi nggak usah repot-repot nyari karena kita pasti bisa dengan mudah menemukannya di rumah. Nah, langkah-langkahnya adalah meletakkan gelas, kemudian kita akan meletakkan kertas di atas gelas, dan yang pertama kita mau mencoba menggunakan uang koin terlebih dahulu.
Nah, langkah berikutnya kita akan mencoba menarik kertas HVS dulu teman-teman dengan dua kecepatan yang berbeda, yaitu yang pertama kita akan menarik kertas HVS dengan perlahan dan yang kedua adalah dengan cepat. Apakah hasilnya akan sama atau berbeda? Nah, kita melihat ya teman-teman. Pertama, kita akan menariknya dengan kecepatan perlahan. Ternyata koinnya tetap berada di atas kertas HVS. Kita ulangi sekali lagi, dan arah koinnya pun bergerak sesuai dengan arah kita menarik kertas. Sementara itu kita akan mencoba untuk menarik kertas HVS ini dengan kecepatan. Jadi teman-teman, kita melihat wow, ternyata koinnya masuk ke dalam gelas. Nah, pertanyaannya nih, kenapa koinnya jatuh ke dalam gelas? Ya jelas, masa koinnya cuma diem gitu aja teman-teman ketika kertasnya ditarik dia diem. Nah, jawabannya karena adanya yang namanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi, dimana benda akan, jika benda jatuh, benda akan mengarah ke pusat bumi. Nah, oleh karena itu koin ini tetap diam, memang dia tetap diam pada posisinya, tapi dia jatuh. Oke, itu adalah percobaan yang pertama teman-teman. Nah, ternyata berhasil ya. Apa yang kita lakukan itu tadi menunjukkan bahwa hukum inersia memang bekerja pada benda yang memiliki resultan gaya 0. Nah, dengan alat yang sama kita akan mencoba. Bedanya adalah gelas ini akan saya letakkan di atas kertas teman-teman, dan kita mau lihat apakah gelasnya tetap diam atau dia jatuh ketika kita tarik. Nah, kita mau coba menariknya dengan perlahan dulu ya teman-teman. Kita menarik dengan perlahan. Nah, ternyata gelas ini bergerak mengikuti arah di mana kita menarik kertas. Sementara ketika kita tarik dengan cepat, kita perhatikan apa yang akan terjadi. Nah, ternyata teman-teman, gelas ini akan tetap diam. Jadi hukum inersia 1 berlaku pada gelas ini, dimana pada mulanya dia diam dan dia akan terus mempertahankan posisinya diam terus. Seperti itu teman-teman. Nah, pada percobaan yang selanjutnya, yaitu percobaan yang ketiga, saya akan mempraktekkan hukum inersia gerak. Nah, di sini saya akan berlari dan kemudian tiba-tiba saya akan berhenti. Lalu kita amati apa yang akan terjadi. Saya akan berlari. Nah, jadi ketika tubuh saya ketika awalnya sudah bergerak dan tiba-tiba bermaksud untuk berhenti, nah yang terjadi adalah tubuh akan condong ke depan gitu. Nah, ini berarti percobaan tersebut berhasil karena sesuai dengan prinsip dari hukum inersia, di mana akan mempertahankan posisinya. Kalau tadi saya sudah bergerak, maka tubuh saya akan terus mempertahankan posisinya supaya terus bergerak. Oleh karena itu, ketika saya mau berhenti, tubuh saya condong ke depan karena dia mau mempertahankan posisinya untuk terus bergerak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, itu adalah ketiga contoh percobaan yang mengimplementasikan hukum Newton pertama, atau hukum kelembaman, atau hukum inersia. Nah, berarti kita sudah tahu ya bahwa hukum inersia 1 itu sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi, pada prinsipnya inersia adalah kemampuan benda untuk menolak perubahan atau mempertahankan posisinya sama seperti posisi semula. Jika semula sudah diam, maka dia akan terus mempertahankan untuk diam. Tapi jika awalnya bergerak, maka dia akan mempertahankan posisinya untuk terus bergerak. Seperti itu penjelasan dari inersia.
Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya praktekkan. Semoga penjelasannya bisa membantu, dan maaf jika masih banyak kekurangan dalam saya menjelaskan. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat siang.